Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nagarsi Purnamawati dengan NIM 182210007 dari kelas Mekanika Fluida B1. Di sini kita akan membahas salah satu aspek fundamental dalam dinamika fluida, yaitu jenis aliran fluida. Memahami karakteristik aliran fluida sangat penting karena akan menjadi dasar dalam menganalisis berbagai fenomena dalam sistem fluida, baik dalam skala mikro maupun makro. Secara umum, fluida dapat mengalir dalam berbagai pola yang bergantung karakteristik fisiknya, kondisi lingkungan, dan gaya eksternal yang bekerja pada fluida tersebut. Kita akan mempelajari dua kategori utama dalam aliran fluida, yaitu aliran laminar dan turbulen yang diklasifikasikan berdasarkan pola pergerakan partikel fluida. Yang kedua yaitu aliran kompresibel dan inkompresibel yang dibedakan berdasarkan perubahan kerapatan fluida terhadap tekanan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, perlu kita pahami bahwa jenis aliran ini berkaitan dengan konsep distribusi tekanan, hukum kontinuitas, serta hukum Bernoulli. Aliran laminar adalah aliran fluida di mana partikel-partikel fluida bergerak dalam lapisan sejajar dengan sedikit atau tanpa pencampuran antara lapisan. Dalam kondisi ini, fluida mengalir dengan pola yang halus dan teratur. Karakter utama dari aliran laminar adalah setiap lapisan fluida bergerak dengan kecepatan yang relatif konstan di sepanjang jalur aliran. Tidak terdapat gangguan atau pusaran dalam aliran. Terjadi pada fluida yang mengalir dengan kecepatan rendah atau dalam kondisi viskositas yang tinggi. Contoh yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari yaitu saat air mengalir dengan perlahan dari keran. Jika kita membuka keran dengan debit yang kecil, air akan tampak mengalir dengan pola yang rapi dan tidak mengalami gangguan. Sebaliknya, aliran turbulen adalah aliran fluida yang ditandai dengan pergerakan partikel yang tidak teratur, penuh dengan pusaran dan vortex. Ciri utama dari aliran turbulen adalah partikel fluida mengalami pencampuran intensif. Lalu, kecepatan fluida yang berfluktuasi secara acak dalam berbagai arah terjadi pada fluida yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau dalam sistem dengan viskositas rendah. Salah satu contoh aliran turbulen yang mudah diamati adalah aliran sungai deras atau angin kencang di atmosfer. Dalam kondisi ini, fluida tidak bergerak dalam jalur yang teratur, melainkan membentuk pola yang kompleks dan berputar-putar. Karena sifatnya yang kacau, aliran turbulen seringkali menyebabkan peningkatan gesekan dan kehilangan energi yang lebih besar dibandingkan aliran laminar. Untuk menentukan apakah suatu aliran bersifat laminar atau turbulen, kita menggunakan bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds adalah besaran yang tak berdimensi yang menggambarkan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskos dalam fluida. Bilangan Reynolds dirumuskan sebagai rho v L per mu. Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. V adalah kecepatan aliran. L adalah panjang karakteristik, misalnya pada diameter pipa yang satuannya M. Kemudian mu adalah viskositas dinamis fluida. Berdasarkan nilai R, aliran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Jika bilangan Reynolds kurang dari 2300 akan dikategorikan sebagai laminar. Dan jika bilangan Reynolds lebih dari 400, aliran menjadi turbulen. Jika bilangan Reynolds ini berada antara 2300 dan 4000, artinya di tengah-tengah, itu aliran tersebut berada dalam zona transisi, yang berarti aliran bisa berubah dan dari laminar ke turbulen atau sebaliknya. Sebagai ilustrasi, jika kita meniup air di dalam gelas menggunakan sedotan, tiupan yang lembut akan menghasilkan gelombang kecil yang naik dengan teratur, menunjukkan aliran laminar. Namun jika meniup dengan lebih kuat, gelembung menjadi besar, tidak teratur, dan disertai cipratan, menunjukkan aliran turbulen.
Selain diklasifikasikan berdasarkan pola pergerakan fluida, aliran juga dapat dibedakan berdasarkan perubahan kerapatannya terhadap tekanan. Dalam mekanika fluida, kita mengenal aliran kompresibel dan aliran inkompresibel. Aliran inkompresibel adalah aliran di mana perubahan tekanan tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada kerapatan fluida. Contoh nyata dari aliran inkompresibel adalah air yang mengalir dalam pipa rumah tangga. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran kompresibel. Sebaliknya, aliran kompresibel adalah aliran di mana sebuah tekanan eh, mohon maaf, aliran kompresibel adalah aliran di mana perubahan tekanan menyebabkan perubahan yang signifikan dalam kerapatan fluida. Fenomena ini umumnya terjadi pada gas, misalnya udara dalam sistem jet supersonik. Sebagai contoh, ketika kita mengempiskan balon, udara di dalamnya mengalami kompresi dan volume berkurang. Ini adalah salah satu contoh paling sederhana dari sifat fluida kompresibel. Sebagai kesimpulan dari video ini, aliran laminar memiliki pola yang teratur, sedangkan aliran turbulen memiliki pola yang tidak beraturan dan penuh pusaran. Aliran inkompresibel memiliki kerapatan tetap, sedangkan aliran kompresibel mengalami perubahan kecepatan akibat tekanan. Terima kasih. Itu saja penjelasan tentang aliran inkompresibel versus aliran kompresibel, aliran laminar versus aliran turbulen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.